Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman materi PAI kelas 6 semester 2. Pelajaran 6, indahnya saling membantu dan hidup rukun. Kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 mengajarkan kita untuk saling tolong-menolong dengan sesama dalam perbuatan baik dan takwa, dan tidak tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan saling bermusuhan. Kandungan Surat Al-Ma'idah ayat 3 mengajarkan agar kita hanya takut kepada Allah. Allah telah menyempurnakan ajaran agama untuk Nabi Muhammad SAW. Allah ridho agama Islam sebagai agama yang dibawa Nabi Muhammad. Kandungan Surat Al-Hujurat ayat 12 mengajarkan agar kita beriman hanya kepada Allah. Janganlah berprasangka buruk kepada orang lain, karena hal itu dosa besar. Kandungan Surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Pelajaran 7, menerima qadha dan qadar. Qadha adalah keputusan atau ketetapan Allah terhadap makhluknya yang tidak dapat diubah. Contohnya, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian, bumi serta planet-planet berputar sesuai porosnya. Qadar adalah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Contohnya, menjadi pintar karena belajar dan berdoa, menjadi juara lomba karena gigih berlatih. Pelajaran 8, senangnya berakhlak terpuji. Baik sangka atau husnudzon adalah menduga yang baik terhadap sesuatu. Kita harus berprasangka baik terhadap Allah, dan kita harus menjauhi prasangka buruk, misalnya mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing. Simpati adalah ikut merasakan apa yang dialami, dilakukan, dan diderita orang lain. Toleransi dan hidup rukun. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, maupun agama. Hidup rukun berarti hidup damai dan setuju terhadap keberadaan. Pelajaran 9. Ayo berinfak dan bersedekah. Infak adalah mengeluarkan sesuatu harta sesuai dengan kemampuannya. Sedekah adalah pemberian yang dilakukan seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, hanya mengharap ridho Allah berupa materi maupun non-materi, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Pelajaran 9. Senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus adalah seorang rasul yang mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Namun, umat Nabi Yunus tidak mau menyembah Allah dan tetap menyembah berhala, sehingga membuat Nabi Yunus marah dan meninggalkan kampungnya menuju dermaga untuk naik kapal. Kemudian beliau menyesali tindakannya karena meninggalkan umat yang tidak mau bersujud kepada Allah. Kemudian beliau berdoa dengan nada penyesalan di dalam perut ikan. Kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria
adalah Rasul yang berdakwah tentang agama Tauhid. Sudah berusia 90 tahun, tetapi belum dikaruniai seorang anak. Karena sabar dan berdoa terus-menerus, akhirnya Allah kabulkan doanya dan Nabi Zakaria dikaruniai anak laki-laki yang soleh, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Kisah keteladanan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria yang taat dan hormat kepada orang tuanya. Beliau sangat teguh pendirian dalam mengemukakan pendapat yang benar adalah benar di hadapan siapapun. Kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah Rasul yang termasuk ulul azmi. Nabi Isa diberi kitab suci Injil. Nabi Isa diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan menyelamatkan mereka dari kesesatan. Nabi Isa diberi mukjizat sebagai bukti kenabiannya, seperti berbicara sewaktu masih bayi dalam peraduan, memberikan nyawa atau kehidupan pada burung yang terbuat dari tanah liat, mampu menyembuhkan orang yang terkena lepra, dan menyembuhkan orang tunanetra. Kisah keteladanan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Demikian rangkuman materi kelas 6 semester 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.